Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Presbiter GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah hari Natal dengan tema ibadah Lawatan Tuhan. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa kegembiraan karena kelahirannya bagi kita dan seluruh ciptaan. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Krinos S. Geruda Cinun sebagai pelayan firman, beserta segenap pelayan yang bertugas. Angkatlah hatimu di dalam doa, angkatlah suaramu dalam nyanyian pujian, biarlah matamu menyaksikan pengharapan, biarlah semua orang melihat lawatan Tuhan, dan tanganmu terangkat sebagai tanda sukacita, dan terulur untuk melawat yang lain. Sebab Tuhan sudah datang di tengah dunia, dan Ia ada di antara kita. Mari berdiri, kita memuliakan Dia, Sang Firman yang melawat umat-Nya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia.
Saudara-saudara, mari kita habiskan ibadah ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing Lukas pasal 1 ayat 78 bagian A. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita. Terimalah salam, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Di Bethlehem telah lahir seorang putera. Semoga ku menjadi abadi miliknya. Sungguh, sungguh abadi miliknya. Hatiku ku benamkan di dalam kasih-Nya. Padanya ku serahkan diriku selamanya. Sungguh, sungguh diriku selamanya. Tandanya ku aminkan jaminan janji-Mu. Padamu ku titipkan seluruh hatiku. Sungguh, sungguh seluruh hatiku. Jemaat disilahkan duduk. Hidup tak selalu berjalan mulus. Badai kehidupan sering datang tanpa diduga. Hidup bagai berjalan bersama misteri, berjalan dalam ketegangan antara kepastian dan banyak kemungkinan. Ada banyak kesulitan, tantangan, rintangan, perasaan rapuh, gagal, kejenuhan, kadang muncul, mendera, dan bahkan membuat putus asa serta kehilangan harapan. Namun kelahirannya mau melawat kita. Kristus yang hadir di dunia menjadi tanda harapan, harapan bahwa Allah setia memegang teguh kehidupan kita. Kelahirannya membangun kembali keyakinan iman di tengah kerapuhan dan kefanaan hidup. Ia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dan seluruh ciptaan. Ia rela mendekati manusia tanpa tanda-tanda kebesaran. Tanpa kuasa dan senjata, selain dengan anugerahnya yang maha besar. Ia memang memukau bukan karena maha besar saja, melainkan karena pengosongan diri untuk mendekatkan diri kepada manusia tanpa batas. Itulah sebabnya Natal begitu menyentuh, karena Natal berarti Yang Maha Besar menjamah dan melawat manusia dan seluruh ciptaan. Dari dalam palungan sederhana, Ia memberi hidup
memberi cinta, memberi lawatan dengan kasih. Sambutlah ia, biarkan ia berada dalam hidupmu. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain. Bintangnya di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anak-Mu berilah berkat dan hidup serta-Mu di sorga kelak. Katakan lonceng Natal, wartakanlah Kristus datang. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena pada hari Natal ini, Bapa berkenan dalam seluruh kehidupan umat manusia. Lalu ketika kami bersekutu dalam sukacita Natal ini, kami pun ingin mendengarkan suara-Mu di dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Bapa di surga, karuniakanlah kepada kami masing-masing pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar kami pun juga dapat memahami kehendak Tuhan di dalam sukacita Natal ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya.
Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas 1 ayat 67 sampai dengan 75 yang menyatakan, "Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat, persilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Dalam sukacita Natal pada hari ini, judul renungan berdasarkan pembacaan Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 75, lawatan Tuhan. Saudara-saudaraku, ayat sebelumnya mengisahkan tentang Sakaria bisu. Sakaria bisu karena Sakaria itu tidak percaya bahwa Elisabet istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki. Sakaria mendapatkan kembali kemampuan untuk berbicara pada waktu Sakaria menulis nama anaknya, Yohanes. Seketika itu terbukalah mulut Sakaria, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Itu terdapat dalam ayatnya yang ke-64. Tuhan memimpin dan menyertai Sakaria dan Elisabet sampai di hari tua. Hari tua menjadi saat-saat yang penuh dengan kasih sayang Tuhan. Mereka menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan orang banyak pun juga pada waktu itu yang ada di sekitar itu, mereka pun menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Tuhan menunjukkan anugerah yang jauh berbeda dari keinginan manusia. Kasih Tuhan dalam hidup manusia benar-benar maha agung. Saudara-saudaraku, dalam peristiwa kelahiran Yohanes, Tuhan sendiri yang menunjukkan rencananya yang maha mulia kepada Sakaria dan Elisabet. Sakaria dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyampaikan pesan Tuhan. Pesan Tuhan diungkapkan oleh Sakaria seperti ini. Marilah kita memuji Tuhan, Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan. Wujud lawatan Tuhan menjadikan umatnya benar-benar mengalami kelepasan
yang sempurna sebagai pembebasan dari dosa. Tuhan lebih besar, maha besar dari dunia ciptaannya. Keselamatan yang Tuhan wujudkan pertama-tama itu bagi umatnya, yaitu Israel. Nah, pertanyaannya untuk kita, bagaimana dengan umat manusia yang lainnya? Saudara-saudaraku, dalam Alkitab kita menemukan keselamatan yang Tuhan wujudkan itu memang melalui Israel, dari Israel ke kita. Tetapi pada kenyataannya Israel itu gagal. Dan di sana kita menemukan Allah sendiri yang menjangkau Israel itu kembali, dan kemudian termasuk kita umat manusia secara keseluruhan. Kelepasan yang Tuhan anugerahkan mengingatkan kita tentang kesetiaan Tuhan dalam janjinya kepada Abraham. Lawatan Tuhan memungkinkan umatnya kembali untuk beribadah kepada Tuhan tanpa takut, beribadah dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup manusia. Mengapa ibadah dibicarakan oleh Sakaria? Sakaria tahu situasi yang dihadapi oleh umat Tuhan. Umat Tuhan itu dalam beribadah rajin, tetapi mereka tidak serius di dalam kehidupan ibadah itu sendiri. Akibat dari ketidakseriusan dalam ibadah membawa umat Tuhan pada berbagai masalah yang selama itu mereka hadapi. Adanya musuh dan pembenci hadir dalam kehidupan umatnya. Itu menjadi satu peringatan bagi Israel. Tuhan menggunakan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan untuk menghukum Israel, seperti Asyur dan Babel. Mengapa Tuhan menggunakan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan? Saudara-saudaraku, ini membuktikan bahwa kehidupan iman tidak dijalani dengan penuh hormat kepada Tuhan. Kehidupan sehari-hari menggambarkan dampak dari ketidaksetiaan kepada Tuhan. Dalam kehidupan sosial misalnya, pada masa itu banyak orang menjadi miskin. Kemudian ada juga bentuk perampasan hak. Lalu ada juga pemerasan di tengah kehidupan sehari-hari. Umat Tuhan tetap memiliki hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi hubungan itu tidak menggambarkan dampak hidup yang lebih baik bagi Israel. Dan kondisi ini diperparah ketika umat Tuhan membawa berhala-berhala ke dalam bait Allah di Yerusalem. Israel lupa bahwa kehidupan mereka sangat ditentukan oleh iman hanya kepada Tuhan Allah. Jadi kehidupan ibadah yang berlangsung dalam takut akan Tuhan, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan Tuhan seumur hidup manusia, itu hendak mengingatkan Israel dan juga kita dalam kehidupan ini bahwa Tuhan itu setia. Tuhan setia dalam ketidaksetiaan Israel. Dalam kesetiaannya, Tuhan menolong mereka. Pertolongan Tuhan yang disampaikan oleh Sakaria itu melampaui permasalahan yang dihadapi oleh Israel. Saudara-saudaraku, Tuhan sangat setia dalam setiap tarikan napas umatnya, menjadikan Israel lebih leluasa untuk hidup dalam kedamaian yang dimulai dengan kesetiaan hanya kepada Tuhan. Jalan yang dituntut oleh Tuhan adalah pertobatan. Mau didamaikan berarti mau diatur kembali dalam maksud Tuhan yang maha mulia. Saudara-saudaraku, Tuhan bukan sekedar melepaskan umatnya dari musuh dan dari tangan pembenci.
Yohanes akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, untuk memberikan pengertian kepada umatnya tentang keselamatan berdasarkan pengampunan dosa. Dikatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Setelah berbicara panjang lebar dengan Israel, Yohanes menunjuk pada Yesus dan berkata kepada orang banyak pada waktu itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-16. Tuhan Allah peduli dengan kehidupan umatnya dan seluruh umat manusia. Keselamatan yang kita aminkan selama ini dan juga ketika kita aminkan dalam suasana Natal ini, keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Keselamatan itu juga bukan pemberian seorang manusia, apalagi satu penemuan manusia berdosa, bukan. Keselamatan berbeda jauh dan tetap tidak sama dengan perilaku manusia dari waktu ke waktu. Kabar sukacita Natal adalah berita surgawi yang datang menjumpai manusia di tengah persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun. Kabar sukacita Natal adalah kepedulian Tuhan Allah untuk menggerakkan manusia. Kabar sukacita Natal adalah berita dari Allah yang turun dalam rupa manusia untuk menyelamatkan manusia. Kehidupan yang benar seperti yang disampaikan oleh Zakaria dalam pimpinan Roh Kudus mengingatkan kita, beribadah dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan Tuhan itu dilakukan seumur hidup. Tema Natal kita mengingatkan kita, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan adalah gambaran suasana ibadah dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan Tuhan seumur hidup kita. Persaudaraan dalam hidup sehari-hari membutuhkan kehidupan yang damai. Kemanapun kita hidup dengan sesama, kita rindu hidup dengan sesama dalam kasih Kristus yang menyejukkan. Dalam sukacita Natal, kita bertemu dengan Yesus, wujud lawatan Tuhan. Mari di dalamnya kita membuka hati ini terhadap Yesus. Kita pun membuka hati ini tentunya juga terhadap sesama kita sebagai saudara. Saudara-saudaraku, pesan firman Tuhan ada dua. Yang pertama, di hari Natal Kristus, orang percaya membuka hati terhadap persaudaraan yang digerakkan oleh cinta kasih Kristus. Maka orang percaya pun membuka hatinya di hadapan Yesus. Yang kedua, memperlakukan sesama sebagai saudara akan membawa dampak yang luas. Bila mana orang percaya setia dalam ibadah yang dilakukan, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan Tuhan, seumur hidup kita masing-masing. Saudara-saudaraku, dalam sukacita Natal ini, saya ingin ucapkan selamat hari Natal untuk saudara sekalian. Terpujilah Kristus. Amin. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta
Saudara-saudara jemaat, mari kita berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa bersama. Kepadamu Bapa, kami ingin bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang menyapa kami di hari Natal ini. Kami pun bersyukur untuk kehidupan persekutuan umat Tuhan di dunia pada hari Natal ini. Engkau mempersekutukan kami semua satu dengan yang lain untuk memuliakan Engkau dalam kehidupan ini. Kami pun bersyukur untuk suasana Natal di tengah situasi yang sulit di masa ini. Tuhan Yesus menyatukan kehidupan orang percaya dengan sesama dalam pergumulan yang sama untuk memohon pengasihan Tuhan bagi kehidupan di dunia ini. Kami percaya Tuhan mendengar, kami percaya Tuhan menolong kami, bahkan menolong sesama kami yang mengalami kesulitan, utamanya menyangkut dengan pandemi virus corona. Dan kami pun juga ingin bersyukur kepadamu, khusus untuk seluruh warga jemaat GPIB Bukit Zaitun Makassar dalam ibadah Natal di hari ini. Hamba mohon kepadamu Bapa, berkatilah seluruh jemaat Tuhan, sertai mereka di hari ini, kawalilah langkah-langkah mereka, dan sertai mereka ketika mereka ada di antara sesama kami. Karena ada sesama kami yang juga Tuhan gerakkan dalam kehidupan ini. Dan kami pun juga Engkau gerakkan untuk menjumpai mereka dalam sukacita yang sama. Tuhan, kami rindu Engkau melindungi kami, jauhkan hal-hal yang tidak Engkau kendaki. Serta juga di tengah kehidupan bersama ini, dan pimpin, utamanya bagi warga jemaat dalam usia yang lanjut. Mereka adalah orang tua kami dalam kehidupan ini. Ada yang dekat dengan kami, tapi juga ada yang jauh. Kepadamu Bapa, hamba mohon, sertai dan pimpinlah mereka di hari tua ini. Lalu hamba serahkan juga perempuan janda, duda dan anak yatim piatu. Kiranya Tuhan bersama dengan mereka dalam sukacita Natal ini, dan mereka pun juga memiliki syukur hanya kepadamu. Lalu hamba serahkan warga jemaat yang hidup dalam kesendirian. Mereka ada di tengah kami, dan kami mohon kasih sayang Tuhan, agar mereka pun juga ada dalam sukacita yang sama. Dalam sukacita Natal ini, kami pun juga berdoa untuk sesama kami. Mereka susah ya Bapa, mereka ada di jalan raya pada hari ini. Tuhan, kepadamu kami mohon, peliharakanlah sesama kami, sertai mereka di hari ini, sertai kami juga ya Bapa. Mampukan kami juga, agar dalam kehendak-Mu ya Yesus, kami masing-masing mau menaruh hati kepada sesama kami yang susah. Kami percaya Tuhan menolong kami untuk melakukannya di hari Natal ini. Lalu hamba serahkan juga gereja Tuhan di dunia ini. Tuhan, kepadamu hamba mohon berkatilah setiap bentuk pemberitaan, setiap bentuk sukacita yang diungkapkan
oleh semua anak-anak Tuhan di dunia di dalam gerejamu. Khusus gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan, berkatilah kami semua, sertailah kami sekalian, dan peliharakanlah seluruh bentuk pelayanan gerejamu di hari Natal ini, ya Bapa. Berkati juga kehidupan bangsa dan negara kami di hari Natal ini, Bapa. Khususnya, hamba ingin berdoa kepadamu untuk aparat keamanan kami, TNI dan Polri. Di tengah sukacita ini, anak-anak Tuhan, mereka tidak di rumah, tapi melakukan tugas bersama dengan sesama kami. Kepada Bapa, berkatilah semua aparat keamanan kami, dan peliharakan mereka dalam tugas yang Engkau tunjukkan untuk mereka lakukan. Lalu hamba serahkan juga kepadamu, berkatilah para pemimpin kami, secara khusus Bapak Presiden kami dan Bapak Wakil Presiden kami. Berkatilah mereka untuk Indonesia, ya Bapa. Ya Tuhan, inilah permohonan kami, sukacita kami di hari Natal. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharakanlah kami dalam kasih Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Roma 5 ayat 5 menyatakan kepada kita, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan atas segala anugerahnya yang besar yang diberikan kepada kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, benar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Jemaat, mari berdiri untuk menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu di tengah sukacita merayakan Natal, bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati dan diberi keselamatan melalui peristiwa kelahiran Yesus. Kami tentu tidak dapat membalas kebaikan-Mu ya Tuhan, namun biarlah kami dengan tulus hati mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Terpujilah Engkau, kini dan selama-lamanya. Amin. Jemaat, silakan duduk. Warga jemaat GBIB yang dikasihi Tuhan Yesus, Raja Damai Yesus Kristus Tuhan telah datang ke dalam dunia kita ini. Oleh karena itu mari kita menyambutnya dengan mengucapkan damai di bumi, damai di hati. Saudaraku, bila kita merayakan Natal dengan sikap hati yang penuh dengan damai, maka kita akan mengalami sukacita Natal. Natal adalah tindakan solidaritas Allah terhadap manusia. Wujud nyata solidaritas Allah itu adalah menjadi manusia untuk dapat merasakan apa yang dirasakan manusia dan yang dibelenggu oleh dosa, kemudian melepaskannya. Itu sebabnya tindakan solidaritas Allah ini kita tindak lanjuti dengan tema Natal, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Demikian juga tindakan solidaritas Allah kiranya menggerakkan persaudaraan di antara kita sebagai sesama anak bangsa. Natal yang adalah tindakan solidaritas Allah menuntut pengorbanan Allah. Allah datang ke dalam dunia dengan pengorbanan diri dan dalam keadaan yang sangat sederhana. Ini menandakan bahwa kedatangannya bukan untuk menawarkan kekayaan materi, melainkan untuk menawarkan kekayaan rohani. Kekayaan rohani melalui peristiwa Natal yang Allah ingin
ingin kita miliki, antara lain penyangkalan diri, kerendahan hati, kesetiaan, ketaatan, kesederhanaan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Pandemi COVID-19 dan tantangan hidup kita ke depan yang tidak semakin ringan untuk dihadapi dan diatasi membutuhkan kekayaan rohani yang ditawarkan Allah melalui peristiwa Natal Yesus. Oleh karena itu, marilah kita menyambut Natal Yesus bukan dengan kegembiraan, tapi dengan sukacita. Kegembiraan itu sementara, sedangkan sukacita itu adalah langgeng. Kegembiraan itu di permukaan, sedangkan sukacita ada di hati yang terdalam. Kegembiraan adalah perasaan atau emosi, sedangkan sukacita adalah sikap hati yang damai. Kata damai adalah berbaik kembali. Itulah jiwa Natal. Allah mau berbaik kembali dengan manusia, supaya manusia bisa berbaik kembali dengan Allah dan saling berbaik satu dengan lainnya. Semangat di hari pesta Natal, mamboan hitalahu manuruson hangulwata. Met Natal ye buat kita semuanya. Met tahun yang baru juga. Moge-moge nih Natal dan tahun yang baru bawa damai deh. Helama lodo metana muridi. Fröhliche Kerstfest and Heurige Nieuwjaar. Selamat Natal for teman-teman dan bersaudara semua. Selamat memasuki kunci tahun 2021 dan masuk dalam tahun 2022. Semoga damai Natal dan sukacita kunci tahun beserta katong semua. Tuhan Yesus memberkati. Tabea, selamat Natal tahun 2021 dan selamat menyambut tahun baru 2022 for torang semua. Semoga torang semua sehat-sehat, baku-baku sayang, baku-baku baik, lantaran torang semua basudara di dalam Tuhan. Paka Tuhan, wo pakalawiran kita nungaya. Nyangre rahina Natal ngamulihang rahayu. Ngiring lanturan ing warse anyar uniki antut suecan ide batara. Selamat pesta alam barasi dan nyelu taheta. Tuhan Yesus memberkat kita sining ketika. Mahal berkat Natal, maneng moring kodi, abena areng aneku, kelaban tahun-tahun adepan. Selamat Natal. Selamat allo kadebianna wanta Tuhan Yesus. Magagurang anak sembau, selamat berhari besar, selamat tongguhu, mau Yesus, gelingan si kita kebi tomat. Sugeng Mahayu Bagyo Miosan yang dalam Gusti Yesus. Sugeng Natal kali ibu selikur, lan warsa enggal kali ibu kali libur. Sampai jumpa di tahun 2022. Solideo Gloria. Saudara-saudara jemaat, mari kita berdiri. Kita masuk dalam pengutusan, memperlakukan sesama sebagai saudara akan membawa dampak yang luas. Bila mana orang percaya setia dalam ibadah yang dilakukan dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan Tuhan seumur hidup kita masing-masing. Selamat Hari Natal, saudara-saudaraku.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, angkatlah hati, arahkan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Yesus Kristus, Sang Kebenaran, yang datang dengan lawatan kesembuhan dan pengharapan, memenuhi kamu dengan sukacita, serta damai sejahtera yang melampaui segala akal. Berkat Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atasmu dan selalu bersamamu, kini dan selamanya. Saudara-saudara jemaat, ibadah kita sudah selesai dan kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami mengucapkan selamat hari Natal untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Salam persekutuan. Majelis GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2021. Selamat